Halo Sobat Investor, berjumpa lagi bersama kami dalam program Cikar Talk edisi Jumat 24 April 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat Investor, sebagaimana kita tahu indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan kemarin 23 April 2026 kembali terpaksa harus berendam di zona merah dengan pelemahan yang juga cukup dalam, yaitu mencapai 163 poin atau setara dengan 2,16% menuju level 7.378,61. Yang patut diingat adalah bahwa aksi pelemahan ini semakin melengkapi performa indeks harga saham gabungan di sepanjang pekan ini. Betapa indeks dengan beragam tekanan atau sentimen negatif yang ada dalam satu pekan terakhir betah untuk berada di zona merah. Lalu kira-kira faktor apa saja yang menjadi tekanan utama sehingga indeks belum juga berhasil untuk comeback ke zona hijau? Dan kira-kira seperti apa investor harus mengambil sikap dalam kondisi pasar yang demikian? Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kita sudah tersambung dengan investment spesialis dari PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI, yaitu Mas Azharis Hardian atau Mas Aza. Selamat pagi Mas Aza. Selamat pagi Mas Tawan. Iya, gimana kabarnya nih dengan kondisi pasar yang merah terus nih? Oke, udah 2 hari merah ya Mas. Kemarin merahnya cukup dalam ternyata. Betul. Nah, mungkin langsung saja kita ke pembahasan. Nah, ini menurut Mas Aza sendiri bahwa apa sih faktor utama yang menjadi penekan indeks untuk kemudian bahkan dalam satu pekan ini konsisten ada di zona merah, karena kita tahu sentimen negatif juga cukup banyak dari isu MSCI, terus kondisi geopolitik, harga minyak dunia dan sebagainya. Nah, ini menurut Mas Aza sendiri faktor utama yang kemudian menjadi penekan indeks sehingga terus berada di zona merah apa saja? Oke, kita lihat kemarin indeks itu melemah ya lebih dari 2% gitu. Lalu kalau kita lihat memang sentimennya masih berkutat di sekitar MSCI, dan pelemahan MSCI IHSG kemarin ini merupakan rentetan dari pengumuman MSCI pada pekan ini gitu. Indonesia itu masih akan di skip oleh MSCI untuk melakukan rebalancing atau including. Dan MSCI juga menyatakan bahwa akan mengeluarkan emiten Brent dan DSSA seperti itu. Dan akibatnya adalah potensi aliran dana keluar itu mencapai 25 triliun dengan 2 emiten tersebut. Dan kenapa emiten Brent dan DSSA kita semua udah tahu, karena 2 saham tersebut masuk ke dalam list high shareholding concentration gitu. Jadi 2 saham ini menyeret IHSG cukup dalam Mas pada minggu ini, seperti itu. Nah, menarik nih dari MSCI sendiri. Nah, isu MSCI ini sebenarnya juga banyak investor yang bertanya-tanya sebenarnya dengan sikap MSCI yang kembali membekukan rebalancingnya itu. Kalau menurut Mas Aza sendiri, apakah kemudian upaya reformasi pasar modal kita masih jauh dari harapan atau ada hal lain yang kemudian membuat MSCI sepertinya hati-hati untuk tidak kemudian langsung bersikap positif terhadap industri pasar modal kita? Oke, kalau kita lihat MSCI sebenarnya merespon yang cukup baik ya dengan transformasi pasar modal Indonesia. Lalu tentu untuk window atau review di evaluasi di bulan Mei, tentu kalau terjadi including itu memang terlalu cepat gitu. Karena transformasi itu baru dimulai di bulan April, di bulan Mei itu ada window untuk masuk MSCI, itu terlalu cepat. Dan MSCI juga harus melihat juga, atau publik kita sebagai investor juga harus tahu bagaimana metode dari SRO atau bursa untuk menghitung high shareholding concentration ini. Jadi frameworknya itu kalau bisa dibuka juga gitu. Jadi akan memberikan transparansi lebih lah untuk masyarakat dan investor global. Karena untuk hasilnya mungkin kita udah tahu ada 9 saham gitu.
tetapi secara metode kita juga harus tahu juga bagaimana perhitungannya agar bisa nih ke depannya saham-saham yang masuk yang berpotensi masuk HSC ini kita juga bisa cermati gitu. Dan MSCI kalau kita lihat juga bertekad atau ada rencana untuk diskusi dengan SRO di bulan Juni gitu, untuk window selanjutnya gitu. Nah ini yang akan menarik kita tunggu nanti ketika si MSCI kita akan bisa melihat flow ini udah masuk kembali gitu. Jadi kalau sebenarnya timelinenya bulan Mei ini kita udah pasti di skip. Nah windownya nextnya ini akan berpotensi akan adanya inflow kembali gitu Mas. Baik. Jadi sebenarnya bukan kemudian apa yang sebenarnya udah kita lakukan terkait reformasi pasar modal itu masih boleh dibilang jelek atau tidak sesuai harapan, tapi memang Mas perlu waktu gitu ya Mas, bahwa ketika itu mulai ditata itu di April dan Mei ini sepertinya masih terlalu cepat untuk kita melihat hasilnya langsung positif sesuai harapan begitu ya. Betul sekali Mas. Nah, kalau dengan kondisi yang pasar yang demikian, kita beranjak ke investor nih. Mungkin bisa jadi suggest bagi para investor untuk kemudian dengan kondisi pasar yang demikian, sentimen negatif cukup banyak yang ada di pasar, sepertinya strategi apa sih yang tepat gitu untuk dilakukan? Apakah hold dulu atau bahkan mungkin dananya dikeluarkan dulu, ambil keuntungan dan tahan dulu, atau mungkin justru dengan pelemahan ini pasti banyak saham yang mungkin harganya sudah terdiskon sehingga kita bisa juga untuk mengambil secara selektif. Nah ini kira-kira Mas Azza sendiri rekomendasinya untuk kira-kira investor harus seperti apa dengan menyikapi kondisi pasar yang demikian? Oke, kalau kita lihat setiap kondisi pasar tentu tetap ada potensi yang akan kita lihat, itu ada peluang. Dan poinnya adalah kita itu selective buying. Kita bisa menseleksi sektor-sektor apa saja yang memungkinkan, yang berpotensi memberikan capital gain atau keuntungan ke kita. Dan kita berkaca pada hari kemarin, hari Kamis, walaupun indeks itu merahnya cukup dalam, tetapi ada satu sektor yang menguatnya cukup signifikan, yaitu adalah sektor transportasi. Dan kalau kita lihat sektor transportasi ini emiten-emitennya pada perdagangan kemarin menguat cukup signifikan pada sisi satu, dan ada yang di closing itu masih di area hijau. Nah, karena tetap ada yang bisa kita cermati, sebenarnya kita untuk out itu juga kurang tepat karena ya momentumnya untuk kita mengejar rebound itu juga bisa kita manfaatkan momentum reboundnya. Lalu untuk bufferingnya adalah kita juga bisa lihat sektor energi gitu, karena bagaimanapun ketika perang mereda saat Hormuz dibuka itu tidak akan langsung memulihkan supply energi di global, karena yang penyebab supply ini berkurang bukan hanya di jalur transportasinya saja, tetapi dari sisi infrastruktur energi itu sendiri. Jadi sektor energi kita masih bisa lirik. Jadi tetap ada kita selective buying. Sektor energinya apa? Sektor energinya adalah di sektor batu bara. Seperti itu, Mas. Baik. Ini menarik ini bahwa dengan kondisi pasar yang kita lihat penurunannya cukup dalam, malah justru Mas Azza bilang tadi walking out itu sebenarnya bukan pilihan yang bijak juga begitu ya, bahwa kita harusnya masih tetap di dalam untuk kemudian memanfaatkan potensi rebound gitu ya Mas ya. Betul sekali Mas. Nah, tadi juga udah disinggung sama Mas Azza nih, ada sektor transportasi, terus sektor energi. Nah ini kira-kira kita lebih fokus, lebih masuk lagi ke dalam. Kalau boleh dari Mas Azza memberikan rekomendasi terhadap sobat investor sekalian, sektor-sektor saham apa aja, atau malah justru spesifik ada saham-saham tertentu yang menurut Mas Azza layak untuk dipertimbangkan untuk kita lihat, untuk bisa kalau mungkin memang memungkinkan bisa kita beli dan kemudian tahan dalam beberapa waktu lama gitu. Oke, kalau
tadi kita udah masuk dari sektornya dan coba kita lihat lagi ke dalamnya ada saham-saham apa saja yang bisa kita cermati. Yang pertama kalau saya lihat adalah saham PTBA gitu dari sektor batubara yang memang dari segi teknikal itu membentuk double bottom dan setelah kemarin mungkin berada di zona merah juga, tetapi ini masih bertahan di atas EMA 10-nya gitu. Jadi untuk secondary trend-nya ini masih bisa kita cermati untuk momentumnya rally. Yang kedua adalah dari sektor transportasi ada GTSI gitu. Ini masih berada di area konsolidasi walaupun market kemarin itu merah, tetapi dia itu masih berada di area konsolidasi dengan merahnya ya cukup tipis gitu. Lalu di sektor transportasi juga teman-teman juga bisa cermati adalah emiten bull dan mungkin dari segi harga mungkin sudah cukup tinggi, tetapi untuk momentum buy on weakness nanti itu juga bisa dicermati karena bull ini berada di armadanya itu di market spot gitu. Jadi volatilitas harga pelayaran itu cukup berimpact ke emiten bull tersebut. Baik. Nah, ini informasi yang sangat berharga ini. Bahkan sudah disampaikan oleh Mas Azhar secara spesifik ini. Ada PTBA, ada Bull dan beberapa saham sektoral lain dan mungkin bisa jadi masukan untuk dipertimbangkan lebih jauh oleh sobat investor. Analisa yang menarik Mas Azhar. Cuman sayangnya waktu juga yang terbatas sehingga kita cukupkan dulu di sini. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga bisa menjadi insight lebih atau second opinion yang bisa dipertimbangkan oleh sobat investor dalam memulai perdagangan pada pagi hari ini. Terima kasih, Mas Azhar. Sama-sama, Mas. Ya, selamat pagi. Oke, sobat investor, demikian perbincangan kita dengan investment spesialis dari PT Kisi Indonesia terkait juga potensi-potensi apa saja yang bisa kita maksimalkan dalam perdagangan pada pagi hari ini, juga kondisi pasar dan tekanan-tekanan yang ada di pasar demikian. Terkait hal itu, kami selalu sampaikan bahwa setiap keputusan berinvestasi, baik itu beli maupun jual saham, sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Maka yang bisa kami sampaikan adalah bijaklah dalam berinvestasi. Sekian dari kami, saya Tovan Sukma, sampai jumpa.